Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, siapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang gembur. Sehingga ketika firman diberitakan, dia tertanam, dia tumbuh, dia berbuah, dan dia berdampak bagi banyak orang yang kami temui. Semua yang percaya, semua yang bersuka cita, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan dengan sepakat, amin. Haleluya. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Yang mau duduk silakan duduk di tempat duduk di motornya masing-masing. Yang mau berdiri silakan. Tapi yang percaya satu hal yang kita lakukan adalah kita menghargai hadirat Tuhan yang ada di tempat ini. Amin. Pada siang hari, pagi hari yang luar biasa ini, kita merupakan sebuah komunitas yang luar biasa, yang mungkin ketika banyak orang menggunakan motor, menggunakan motor ini melakukan sesuatu yang negatif, melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tapi kita sebaliknya, kita mau sungguh di hadapan Tuhan karena kita adalah bikers yang berdampak. Amin. Saudaraku, ketika saya dalam perjalanan tadi dari kantor saya atau dari rumah saya menuju tempat ini, saya merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa, kebaikan Tuhan yang luar biasa, dan saudaraku juga pasti percaya bahwa saudaraku ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Boleh angkat tangannya yang ada di tempat ini karena kemurahan Tuhan, amin. Dan Tuhan masih punya rencana dalam hidup saudara. Katakan kanan kirinya, Tuhan punya rencana dalam hidupmu, amin. Kalau Tuhan tidak punya rencana lagi dalam hidupmu, maka kau sudah selesai. Rest in peace. Tapi Tuhan masih punya rencana dalam hidup saudara dan saya. Amin. Inilah waktunya kita untuk melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Inilah waktunya kita untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Sebelum saya kebablasan, karena Roh Kudus yang bekerja begitu kuat, dan saya merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ketika saya naik motor, saya merasakan Tuhan, saya ini kan bukan jenderal, kok saya sampai dikawal 4 orang. Oh haleluya. Padahal saya cuma minta max untuk supaya saya jangan nyasar. Kalau enggak, ibadah ini selesai, saya baru datang. Karena saya tidak tahu jalan, saudaraku. Tapi puji nama Tuhan, yang mungkin mereka bersuka cita menemani komandannya untuk menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini, sehingga mereka pun dengan bersemangat mendampingi saya. Karena itu saudaraku, saya juga ingat, oh itulah kemurahan yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan. Saya tidak minta dalam posisi ini, pada jabatan ini, saya tidak minta, bahkan saya konfirmasi dengan beberapa jenderal bintang 3, bintang 2, sampai bintang 1, izin mengucapkan terima kasih jenderal untuk promosi yang diberikan kepada saya. Dan apa kata mereka, saudaraku? Oh ya, kamu di mana? Apakah jadi kamu di lantas di tipe A? Loh, kata jenderal tidak boleh. Saya suruh fokus sekolah. Saya taat dengan jenderal. Jadi kamu dapat promosi di mana? Saya kepala detasemen pengawalan jenderal. Kemudian saya telepon lagi komandan yang satu lagi, jenderal yang satu lagi, semuanya nggak ada yang tahu, saudara. Langsung saya tidak perlu bingung, saya tidak perlu mencari tahu siapa yang mempromosikan saya, karena Tuhan dapat bekerja kepada siapa saja untuk mempromosikan saya. Amin. Jadi boro-boro saya nyogok. Jenderal-jenderal aja bingung saya bisa ditaruh di situ. Nah loh, yang punya kuasa, punya otoritas, tapi bingung, kamu di mana? Loh, kok malah nanya? Jenderal ini yang punya otoritas, jenderal ini yang bagian SDM loh, jenderal. Kalau saya mau ngomong cuma dalam hati, agak berani, saudara. Itulah karya Tuhan yang ajaib, sehingga saya percaya saya berada di tempat ini pun merupakan ketetapan Tuhan. Kalau saya boleh ada di Korlantas Mabes Polri, itu ketetapan Tuhan. Nama saya Stephen Maliaki Nabil. Haleluya. Saya juga seorang hamba Tuhan, karena destiny kita semua yang ada di tempat ini adalah hamba Tuhan. Siapa di sini hamba Tuhan? Boleh angkat tangannya? Haleluya. Karena kalau saudara tidak hamba Tuhan, kabar buruknya adalah yang sangat berbahaya. Saudara hamba yang satunya lagi. Sekali lagi, siapa di sini hamba Tuhan? Haleluya. Amin.
Semua kita hamba Tuhan, kita percaya kita terpanggil sesuai dengan rencananya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, dengan singkat, kalau saudaraku senang dengan sebuah perikop khotbah, maka saya berikan nama ini, terus mencari Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, terus mencari Tuhan. Haleluya. Saudaraku, inilah destiny kita, inilah tujuan hidup kita. Bagaimana Amos 5 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Kita percaya kita adalah Israel rohani. Carilah aku, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Yang percaya katakan amin. Carilah Tuhan, maka keluargamu akan hidup. Keturunan ilahi yang Tuhan percayakan akan hidup. Istrimu, bisnismu akan hidup. Amin. Karirmu akan hidup. Amin. Motor juga gak akan mogok, pasti hidup. Haleluya. Amin. Cari Tuhan. Segala sesuatu yang kita punya, berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karirmu, bahkan motormu, berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya komitmen dengan teman-teman bikers bahwa jangan paksa saya untuk ikut touring. Waktu saya mungkin sedikit untuk ikut touring, karena status saya juga sebagai hamba Tuhan yang terikat pada sebuah sinode. Namun saya tahu bahwa saya adalah milik banyak orang, milik komunitas-komunitas motor khususnya, ya. Karena saya kepala detasemen pengawalan yang puji nama Tuhan, saya merasakan prestis sekali jabatan ini yang Tuhan berikan. Kalau kita mau memuliakan Tuhan, kita pasti akan dimuliakan. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya ngurusin mulai dari pengawalan presiden, wakil presiden, menteri-menteri, termasuk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Maafkan saya kalau saya tidak bisa memenuhi semua pengawalan waktu ke Bali kemarin. Karena terbatasnya anggota kami, ya, saya butuh 100 lebih anggota yang baru untuk bisa memenuhi semua permintaan komunitas motor. Namun puji nama Tuhan, semuanya berlangsung dengan baik. Saya tidak mendengar ada kecelakaan yang fatal dan sebagainya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, terus mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Namun bagaimana caranya kita untuk mencari Tuhan? Ketika saya didampingi oleh seorang istri yang luar biasa, suatu saat pasti akan bertemu dengan saudaraku di tempat ini. Sekarang masih berada di Manado dengan 2 anak saya, karena anak saya yang nomor 2 ini akan persiapan kuliah. Dan mohon doa, saya percaya kalau saya menabur di tanah ini, menabur firman di tanah ini, maka dia juga boleh diterima di Universitas Prasetya Mulia. Amin. Sesuai dengan menjadi kerinduannya. Amin. Tanggal 6 Desember dia akan tes yang kedua, setelah kemarin tes yang pertama. Dan anak saya yang ketiga masih usia 9 tahun, kelas 4 SD, semuanya masih berada di Manado karena butuh waktu untuk penyesuaian sekolah mereka ini. Ya, harusnya hari ini saya datang ke pertemuan calon sekolahnya di Kuningan, namun tentunya karena saya sudah berjanji di tempat ini, dan tadi saya dicek sama istri saya ketika saya berada di kamar mandi, Pak, ya Mah, Papa mau ibadah. Terus, oh iya itu maksud Mama, mau ngingetin Papa ibadah. Tapi saya yakin pasti dia ini salah. Yang dia maksud adalah ibadah di sekolahnya anak saya yang di Kuningan, ya. Dia lupa kalau saya punya jadwal untuk bersama rekan-rekan yang ada di tempat ini, dan kalau dia marah nanti setelah ini saja. Dan saya akan minta maaf ke pihak sekolah karena saya sudah berjanji dengan saudara di tempat ini sudah cukup lama, ya, kurang lebih sebulan yang lalu ya Bro Pur, Pak Ketua Umum, Pak Ketua, ya betul ya, sebulan yang lalu. Karena itu tentu saya harus memenuhi janji tersebut. Kemudian anak saya yang pertama, puji nama Tuhan, namanya Immanuel Johannes Brata Napiun. Immanuel, Tuhan menyertai dia, dan betul-betul Tuhan menyertai dia. Dia merasakan apa yang saya rasakan 28 tahun yang lalu. Dia saat ini sedang mengikuti pendidikan di Akademi Kepolisian. Dan puji nama Tuhan, itu karya Tuhan yang luar biasa. Dan dia tahu bahwa bukan karena dia anak kombes, bukan karena dia anak direktur, maka dia masuk ke Akademi Kepolisian. Karena Bapak Kapolda saja yang halak kita, Kapolda Manado berkata demikian. Waduh, Pak Steven, kenapa Pak Kapolda? Saya mengerti sekarang bahwa sistem di Polri itu semakin baik. Kenapa Bapak Kapolda? Banyak satu gereja dengan aku di HKBP itu titip, tapi tidak bisa lulus karena semua transparan.
computerized, disaksikan oleh LSM. Dan Immanuel boleh merasakan mukjizat demi mukjizat di dalam setiap tahap tesnya sampai pada akhirnya. Amin. Dimuliakan bagi nama Tuhan. Waktu di Manado sampai di tingkat pusat dia terus eksis di nomor 3 terus. Oh bagus nomor 3, nah gak apa-apa. Kalau orang dunia bilang kita kasih pur dulu yang lain. Karena 3 itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalau kamu nomor 4, kita tinggal tambah 1 atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Tapi dia eksis nomor 3. Dan apa yang terjadi saudaraku? Sesuatu yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami bayangkan. Ketika pengumuman akhir, final, dari 3 menjadi 1. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia tahu betul ketika papanya berpesan, Immanuel, jadilah sesuai dengan namamu. Siapa namamu? Immanuel. Apa artinya? Tuhan menyertai. Dan saya mendapatkan ketika sedang mesbah dengan istri saya di pagi hari, dan Tuhan berpesan, Immanuel, Immanuel. Amin. Saudaraku, dan itu terjadi dalam kehidupannya. Dia merasakan mukjizat demi mukjizat di dalam setiap tahap. Terlalu panjang kalau mau saya ceritakan. Karena itu saudaraku, yang saya katakan sama dia, bagaimana Tuhan menyertai kamu, yaitu cari Tuhan. Amos 5 ayat 4. Carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, yang pertama cara kita mencari Tuhan adalah salibkan kedagingan. Begitu berat, mudah diucapkan, tapi berat, tapi tidak akan berat bersama dengan Tuhan. Salibkan kedagingan. Wow, salibkan kedagingan. Apa aja itu Pak? Nggak boleh makan bakso? Oh no. Tapi firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebelum memuliakan Tuhan dengan motormu, terlebih dahulu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Amin. Kau sehat, kau boleh melompat buat Tuhan. Semua bisa kau berikan buat Tuhan. Air matamu, keringatmu, keuanganmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Karena itu saya komitmen dengan teman-teman motor. Jangan paksa saya ikut turun. Saya mau naik motor hanya untuk melayani. Inilah komitmen saya. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu apapun motormu, waduh, gawat nih. Berapapun cc-nya, pastikan kalau Anda lebih dari pemenang. Haleluya. Victory. Mana bos victory? Lagi bikin video deh. Ampuni aku Tuhan. Hey Stephen, kamu di sini sudah menyampaikan isi hatiku, bukan promosi. Kamu bukan pedagang, kamu polisi. Ampun aku Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bukan karena itu. Ya, yang kebetulan memang bukan kebetulan ya. Kebetulan Alkitabiah, ya, Alkitabiah. Tapi saya dikawal dengan anak-anaknya Daud tadi. Betul, saya dikawal dengan Harley Davidson. Saya dikawal dengan anak-anaknya Daud. Walaupun anaknya Daud bukan Harley namanya. Ya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, ini hanya sekedar joke saja. Tolong jangan disampaikan ke ATPM. Termasuk ATPM Victory ya, nanti jadi besar kepala nanti. Haleluya. Tapi saudaraku, kita mau berkata bahwa destiny kita, bahwa firman Tuhan mau berkata destiny kita adalah menjadi lebih dari pemenang. Kita adalah pemenang. Karena itu kalau kita mau mendapatkan apa yang menjadi destiny kita harus cari Tuhan. Tidak ada jalan lain, cari Tuhan. Orang Israel mengenal tahun 2015 ini adalah bagian dari tahun Yobel besar atau Yobel terakhir. Yang dipercaya bahwa kemarin ada posting di grup kita di RCT, Riders Riders Takut Tuhan di RTC, bahwa saat ini Israel sedang dikepung. Israel sedang dimusuhi oleh beberapa negara. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman yang kita harus responi, bahwa kita harus lebih sungguh lagi.
Tapi sebuah kegerakan komunitas-komunitas seperti ini adalah persiapan kita di akhir zaman. Karena kita harus didapati kita sebagai mempelai yang benar-benar, kita mempelai yang siap untuk dipersunting oleh Tuhan. Amin. Karena itu kita harus terus melatih tubuh kita beribadah dan beribadah. Karena itu salibkan semua kedagingan kita dan mulai kita memutus bahwa kita harus menjaga kekudusan. Yang kedua adalah jaga kekudusan. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Di luar sana, komunitas motor yang lain memanfaatkan motor ini untuk kesempatan untuk selingkuh. Betul? Halo? Tuh. Mau laki mau perempuan. Tapi di sini, oh haleluya, kesempatan untuk lebih intim lagi dengan pasangannya. Haleluya. Motor-motor seperti ini mungkin alkitabiah juga, ya, karena ada boncengannya yang nyaman untuk pasangan. Oh haleluya, ya. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, hari ini kita harus melakukan sebuah opposite spirit yang berbeda dengan yang lain. Di tempat lain, komunitas yang lain, ada yang menggunakan sarana motor untuk kesempatan kumpul-kumpul narkoba, minuman keras dan sebagainya. Tapi kita tidak. Dan saya percaya inilah akhir zaman. Mungkin keras firman Tuhan ini, tapi inilah yang Roh Kudus mau katakan. Saya pun gak bisa tahan ini. Karena itu mari kita ambil keputusan untuk jaga kekudusan. Karena kita tidak mau seperti yang ayat 19 katakan tadi, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, keputusan ini adalah keputusan yang mungkin tidak gampang, tapi pasti engkau menang bersama dengan Tuhan. Ayat 20 berkata, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Begitu banyak ketidakkudusan di sekitar kita, namun saudaraku yang terkasih dalam kasih Kristus, bahwa kekudusan itu mutlak untuk engkau mencari Tuhan. Kenapa? Karena Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Saudara Ray, panggilannya Ray ya? Bung Ray telah menyaksikan bagaimana dia menang bersama dengan Tuhan. Kalau karena dirinya sendiri dia tidak mampu untuk keluar dari setiap permasalahannya, dari lembah dosa, dia tidak mampu. Saya pun tidak sekujuk-kujuk seperti ini, semuanya memenuhi proses. Saya pun ketika saya perwira muda, saya hidup tidak benar. Tapi akhirnya Tuhan tangkap sesuai dengan tahun 87 perjanjian saya dengan Tuhan. Ketika 28 tahun yang lalu saya disidang oleh 4 kolonel darat, laut, udara, polisi, dan dia berkata, hei kamu, seorang anak SMA yang polos. Kok 4 kolonel itu berkata, kamu kenapa mau jadi polisi? Padahal papa kamu alim ulama dan papa saya pendeta. Dan apa yang saya tuai sekarang ini, itu yang dia itu yang saya tabur. Itu yang apa yang dia tabur dulu, itu yang saya tuai. Sama seperti anak saya sekarang. Apa yang saya tabur, dia yang menuainya. Amin. Papa saya sering diundang khotbah, ya, sering sekali di Polda Sumatera Utara. Ya. Jadi saya percaya saya bisa masuk polisi juga karena apa yang dia tabur di Yerusalem yang Tuhan tempatkan
kita pada saat itu. Dan saudaraku, apa yang menjadi jawaban saya ketika saya berhadapan dengan Pak Kolonel? Pak, untuk melayani Tuhan, jadi polisi juga bisa. Walaupun ada pada awal kehidupan saya tidak menjadi orang yang benar, orang Kristen yang benar. Saya hidup sama seperti Bung Rey yang katakan tadi, sama persis. Ya, kecuali narkoba aja saya enggak, karena ada prinsip-prinsip, karena saya dulunya mantan atlet, jadi mungkin hal-hal untuk menjaga kesehatan itu mungkin lebih. Tapi hanya karena alasan dunia, bukan alasan rohani. Saudaraku, melayani Tuhan jadi polisi juga bisa. Melayani Tuhan jadi ibu rumah tangga juga bisa. Melayani Tuhan jadi artis juga bisa. Melayani Tuhan jadi pengusaha juga bisa. Yang percaya katakan amin. Melayani Tuhan jadi bikers juga bisa. Karena itulah destiny kita semua, bahwa kita harus menjadi hamba Tuhan. Amin. Yang ketiga, hormati hadiratnya. Kita ada di tempat ini, kita tidak peduli kita hanya di sebuah lapangan parkir, kita berada di luar, orang berseliweran lewat, tapi kita tahu hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Ini gaya hidup kita. Kekristenan adalah gaya hidup. Sebenarnya Yesus tidak membawa agama. Yesus tidak membawa agama Kristen, Katolik, dan sebagainya. Karena itu jangan pernah membeda-bedakan Katolik, Kristen, Karismatik, Pentakosta, Protestan, dan sebagainya. Tapi satu, Tuhan Yesus datang untuk membawa gaya hidup supaya saudara merasakan kasih-Nya yang luar biasa, yang telah dikorbankan di atas kayu salib dengan nyawanya. Amin. Saya bukan rider sejati, saya bukan biker sejati, tapi supaya saya bisa dekat dengan saudara sekalian,